Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Tidak ada yang sempurna ya di dunia ini, termasuk Grandmaster nomor 1 dunia, Grandmaster Magnus Carlsen. Tampil begitu perkasa dalam ajang MCCT Julius Baer Generation Cup 2022. Namun, 2 hari setelahnya, Grandmaster Magnus Carlsen justru melakukan banyak langkah blunder yang membuatnya harus kalah dari Grandmaster asal Ukraina, Grandmaster Alexander Bortnik dalam 43 langkah. Dan itu kalahnya skakmat. Oke, di sini Grandmaster Alexander Bortnik yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen, masuk ke dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion C3, variasi Alapin, tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion D5 mengajak pertukaran pion yang diterima oleh putih. Pion pukul pion dan kuda F6. Kuda F3, kuda pukul pion di D5 dan gajah ancam kuda. Kuda C6, rokade pendek oleh putih dan pion E6. Pion D4 dan gajah E7. Pion pukul pion dan gajah pukul pion di C5. Kuda D2 dan rokade pendek oleh hitam. Kuda ancam gajah dan gajah mundur ke E7. Menteri E2 dan menteri C7. Benteng D1 ancam kuda hitam 2 kali, maka dari itu kuda hitam tersebut ditambah perlindungannya dengan benteng hitam ke D8. Gajah G5 ajak adu gajah yang diterima oleh hitam. Gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, dan pion ancam kuda. Sehingga kuda mundur kembali ke E4 dan kuda E7. Benteng pukul benteng skak, kuda pukul benteng, dan benteng D1. Gajah D7 dan kuda D6. Gajah C6, lalu kuda E5 ancam gajah. Kuda D5 menutup akses benteng putih terhadap kuda putih yang dilakukan oleh Grandmaster Magnus Carlsen dengan menempatkan kuda hitamnya ke D5. Apa keputusan dari Grandmaster Alexander Bortnik di sini? Ternyata di sini Grandmaster Alexander Bortnik memutuskan untuk gajah pukul kuda di D5. Maka dipukul dengan gajah pukul gajah di D5, lalu kuda mundur ke B5, ancam menteri. Menteri berpindah ke E7 dan pion ancam gajah. Gajah mundur ke C6 dan kuda kembali lagi ke D6. Pion A5 dan pion B3. Lalu pion ancam kuda dengan bergerak ke F6. Ternyata ini adalah langkah kesalahan dari Grandmaster Magnus Carlsen yang membuat Grandmaster Alexander Bortnik unggul secara posisi lumayan telak dengan plus 2,9. Kuda ancam menteri dan menteri C7. Menteri E3, lalu pion E5. Menteri H3, gajah ancam menteri, dan kuda skak. Raja mendekat ancam balik kuda, dan kuda mundur lagi ke G6 skak. Raja G8 dan menteri H5. Kuda C6, ini adalah langkah blunder dari Grandmaster Magnus Carlsen yang membuat secara posisi kini Grandmaster Alexander Bortnik unggul dengan plus 3,4. Kuda skak di E7 ceritanya adalah mengorbankan kuda,
Tapi tentu saja ini tidak cuma-cuma. Karena setelah kuda pukul kuda, maka menteri skak, raja berpindah ke H7 dan menteri pukul kuda, menteri C6 dan benteng D5. Disinilah Grandmaster Magnus Carlsen semakin melakukan langkah blundernya dengan gajah mundur ke E8. Kali ini Grandmaster Alexander Bortnyk sudah benar-benar unggul secara posisi dengan plus 8,8. Artinya di sini Grandmaster Magnus Carlsen hanya tinggal menunggu waktu untuk kalah. Kuda F5, ada ancaman skakmat di petak G7, maka raja ke G6 ancam kuda. Pion maju ke G4 melindungi kuda dan gajah ancam benteng. Kuda skak ke H4 dan raja G5, maka menteri pukul gajah di F7. Raja pukul pion di G4, lalu kuda G2, pion G5 dan pion skak. Raja F5, kuda skak, raja F4 dan menteri ke H5. Raja E4 dan satu langkah terakhir dapat dilakukan oleh putih untuk menyelesaikan permainan dengan skakmat, yaitu dengan menteri skakmat ke G4. Ini adalah salah satu pertandingan yang sangat bagus bagi Grandmaster Alexander Bortnyk, tapi tentu saja sangat buruk bagi Grandmaster Magnus Carlsen. Karena kekalahan ini, dia gagal untuk menjadi juara di dalam ajang ini, di mana dalam ajang Title Tuesday Blitz yang menjadi juara adalah Grandmaster Hikaru Nakamura. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.